Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Komalasari dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proposal penelitian yang saya buat atas tugas dari mata kuliah seminar proposal yang dibimbing oleh Ibu Syafaatul Hidayah, SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan kerangka dari proposal penelitian yang saya buat. Kerangkanya itu yang pertama, fenomena yang saya tarik dari masalah yang timbul di lingkungan sekitar saya, yaitu upaya dalam meningkatkan produktivitas budidaya padi terhadap perekonomian masyarakat Desa Gemposari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, yang akan menjadi bahan atau topik pembahasan dari proposal penelitian saya. Yang pertama itu, bagaimana cara untuk mengoptimalkan produksi atau produktivitas budidaya padi di Desa Gemposari, Kecamatan Sepatan Timur. Nah, yang kedua itu, bagaimana peran budidaya padi tersebut terhadap perekonomian masyarakat di Desa Gemposari. Nah, saya jelaskan secara singkat tentang budidaya padi di Desa Gemposari. Di Desa Gemposari itu terdiri dari 20 rukun tetangga dan 8 rukun warga. Dari penduduk tersebut, kita bisa lihat ada beberapa yang menjadi petani produksi atau produktivitas budidaya padi. Dari 20 rukun tetangga itu ada beberapa yang menjadi petani padi. Salah satunya itu di Desa Gemposari, bertepatan di Kampung Bulak Desa Gemposari. Di sini petani melakukan produktivitas budidaya padi itu dengan langkah yang pertama itu mereka memilih bibit unggulan. Bibit yang mereka pilih itu akan menjadi hasil panen yang nantinya mereka dapatkan. Maka dari itu mereka memilih bibit yang sangat unggul untuk mengoptimalkan hasil panen mereka. Pertama, bibit tersebut direndam oleh air garam, atau bisa kita berikan contoh kepada telur yang kita rendam. Ketika dia sudah mengangkat ke atas, maka airnya itu sudah bagus untuk bisa menjadi rendaman padi. Kemudian ketika kita sudah merendam padi selama 2 kali 24 jam minimal, padi yang terangkat itu merupakan padi yang kapasitasnya itu rendah, bisa dikatakan jelek. Maka dari itu kita ambil padi yang terendam oleh air dan tidak terangkat oleh air. Kemudian padi tersebut kita semai di atas persawahan yang lahannya sudah kita cangkul sebagian dari lahan yang akan kita tanam. Kemudian setelah kita semai, kita berikan pagar agar tidak dimakan oleh burung, sehingga bibit padi tersebut akan bisa terawat hingga umur 15 sampai 20 hari. Setelah bibit tersebut sudah berumur 15 hari, bibit tersebut dicabut dan ditanam ke tempat persawahan yang memang menjadi lahan pertanian tersebut. Nah, sistem budidaya padi di daerah Gemposari ini menggunakan sistem tanam pindah atau bisa disebut juga dengan tapin. Sistem tanam pindah ini merupakan sistem tanam yang konvensional, sehingga dapat meminimalisir atau mempermudah masyarakat, dan secara umum memang sudah banyak dilakukan oleh kalangan petani karena pengerjaan yang mudah, prosesnya yang cepat, dan tidak membuat atau memakan banyak biaya. Setelah kita tanam bibit padi tersebut, kita lakukan proses pemupukan. Setelah padi itu membuahi dan sudah terpupuk, kita beri mes agar terjaga dari hama-hama yang akan datang. Nah, setelah proses membuahi, padi tersebut dipanen, dan proses padi tersebut dipanen menggunakan fasilitas yang memang
sudah modern, seperti pemotong rumput yang secara instan dilakukan. Padi tersebut secara instan akan didapat. Kemudian dari hasil panen tersebut kita melakukan penjemuran. Penjemuran tersebut membutuhkan sumber daya matahari sebagai sebagai bahan untuk mengering. Karena ketika kita menggunakan alat pengering, itu tidak akan optimal atau tidak maksimal hasil yang didapat dari hasil padi tersebut. Setelah kita melakukan proses penjemuran, kita lakukan proses penggilingan padi. Penggilingan padi yang dilakukan oleh petani ini kemudian dikemas dan diberi merek atau brand yang telah petani punya, seperti beras super, rojo lele, dan lain sebagainya. Ketika beras tersebut sudah dikemas dan diberi brand oleh para petani, kemudian beras tersebut dipasarkan dan kemudian beras itu disalurkan kepada konsumen dengan dikumpulkan di suatu toko, yaitu namanya Toko Rakyat di Desa Gempolsari ini. Nanti para pembeli beras tersebut akan datang dan membeli langsung kepada para petani yang menaruh dagangannya di situ. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas para petani untuk dapat terus berusaha memberikan atau mengoptimalkan hasil panen yang ia lakukan, agar terus berkontribusi mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Dan hal ini juga bisa mengurangi biaya produksi serta meningkatkan keefisiensian dalam penyaluran budidaya beras ini. Mengapa para petani di sini itu menjual secara langsung? Hal ini agar manfaat yang dirasakan oleh pembeli dan petani itu cukup besar, karena petani bisa menjual hasil produksinya secara langsung dengan harga yang memang lebih dari apa yang mereka jual ke tengkulak. Konsumen akan dapat membeli dengan harga yang terjangkau langsung kepada para petani yang menjual barang dagangannya. Konsumen juga agar mendapatkan, selain mendapatkan harga yang lebih terjangkau, mereka juga akan mendapatkan kualitas beras yang lebih baik. Mengapa? Karena beras yang dihasilkan dari petani itu tidak melakukan penyimpanan atau tidak dilakukan dengan proses penyimpanan yang lama. Dari hasil panen kemudian langsung diproses, dijadikan beras untuk bahan produksi dan langsung dijual ke konsumen. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di Desa Gempolsari. Dengan adanya pembudidayaan padi secara optimal serta penyaluran padi yang dilakukan secara berkontribusi kepada konsumen, ini adalah inovasi yang baru dari para petani. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup para petani di Desa Gempolsari. Dan manfaat yang didapat dari peran budidaya padi di sini, masyarakat atau petani bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya menjadi lebih baik. Segala kebutuhan yang mereka butuhkan itu bisa terpenuhi dengan hasil penjualan, panen, atau budidaya padi tersebut. Pendidikan yang rata-rata minimal maksimal SMA di Desa Gempolsari, dan para petani ini mayoritasnya itu sekolah dengan tingkatan dasar. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan pendidikan di Desa Gempolsari, karena dengan perekonomian yang baik maka mereka dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya budidaya padi ini juga, masyarakat yang biasanya tidak memiliki pekerjaan akan beralih ke sebuah pertanian. Hal ini dia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi pengangguran di sini akan berkurang dan tingkat tenaga kerja pun akan berkurang. Tingkat kemiskinan masyarakat akan berkurang.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, data yang saya ambil di sini atau data yang saya ambil sebagai sumber data itu para petani desa Gemposari, Kecamatan Sepatan Timur. Nah, populasi yang saya gunakan sebagai narasumber wawancara saya, data yang saya ambil ini melakukan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, wawancara yang saya lakukan ini kepada populasi atau salah seorang petani yang saya ambil di desa Gemposari itu sebagai informan yang akan saya teliti bagaimana proses pembudidayaan padi di sini. Setelah proses wawancara yang saya lakukan, saya sudah mengetahui apa yang didapat dari hasil budidaya padi ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yang mana nantinya akan juga berdampak pada perekonomian negara. Perekonomian desa merupakan dasar dari perekonomian negara, dan padi merupakan kebutuhan masyarakat secara terus-menerus, yang mana tidak akan putus dan akan terus menjadi kebutuhan pangan yang nantinya akan dibutuhkan masyarakat secara terus-menerus. Nah, berikut kerangka berpikir atau materi yang ada di proposal penelitian saya yang berjudul Peran Budidaya Padi Terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Gemposari. Secara ringkas saya jelaskan seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atas penjelasan saya. Terima kasih.